Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eee, di sini saya ingin menyampaikan cara budidaya kerang, yang mana, kerang ini adalah jenis, dari, eee, komoditi pertanian yang saat ini banyak dilirik oleh ekspor. Lahan lahan adalah, eee, bisa berupa naungan ataupun lahan terbuka, itu tergantung dari NPPL masing-masing daerah. Artinya apabila, lahan kita berada di daerah yang dari pantai ya, dari pantai itu, sangat dekat, itu direkomendasikan adalah menggunakan naungan. Namun apabila lahan kita adalah lahan terbuka ya, lahannya itu berada di NPPL, sekitar 500 ke atas atau lahan-lahan yang bisa dikatakan, pegunungan, itu alangkah baiknya adalah, menggunakan lahan tanpa naungan. Karena nanti akan, berpengaruh kepada hasil dari tanaman porang itu sendiri. Kemudian, tahap persiapan yang kedua, yaitu kita harus mempersiapkan adalah pupuk dasar. Pupuk dasar itu bisa berupa dari pupuk kandang ataupun dari pupuk kompos hasil dari limbah pertanian yang sudah difermentasi menggunakan M4 ya. Kemudian kalau sudah matang ya, kalau sudah matang baru, pupuk tersebut dicampur dengan arang enam, yaitu perbandingannya adalah 1:2. Satu adalah pupuknya, kemudian dua adalah arang sekamnya. Kemudian untuk pemberian arang sekam ini adalah bertujuan agar porositas atau rongga-rongga dari tanah itu tetap terjaga sampai akhir musim. Karena seperti yang kita tahu bahwa ketika hujan sudah turun dengan intens, ya, maka biasanya tanah yang gembur lama-lama akan padat dengan sendirinya. Oleh karena itu, dengan pemberian dari arang sekam ini nanti akan tetap terjaga sampai akhir musim, tanahnya tetap gembur sampai akhir musim. Kemudian tahap persiapan yang ketiga, kita harus mempersiapkan benih. Benih yang bisa dipilih itu bisa dari biji bunga, biji kakak, polidekan ataupun umbi. Itu tergantung dari kesiapan modal kita. Biji bunga itu kalau ya apabila tanaman kita ingin banyak ya, kemudian modalnya hanya terbatas, maka pilihannya adalah biji bunga. Akan tetapi dari masing-masing dari bibit ini nanti akan berpengaruh kepada hasil yang diperoleh ya. Contoh misalnya kalau biji bunga itu paling enggak target 3 sampai 4 tahun baru bisa panen menjadi umbi produksi. Kemudian kalau biji katak ya, kemudian contoh misalnya isi 250 atau 200 per kilogramnya, itu target 2 musim bisa untuk dipanen menjadi umbi produksi. Kalau kita pilih menjadi dari umbi ya, umbi minimal 1 ton sampai 2 ton itu insya Allah dalam satu musim dengan perawatan yang baik itu juga bisa untuk dijadikan umbi produksi atau dapat dipanen. Dari masing-masing benih ini ya kita harus mencari benih dengan kualitas yang baik, yaitu kualitasnya itu adalah kualitas yang sudah dorman atau tanaman yang asal usulnya dari tanaman porang yang sudah mati, benar-benar mati, penerima, bukan paksaan. Nah, kemudian setelah dorman ya, yang namanya bibit itu perlu dikarantina agar kualitasnya lebih membaik. Karena kalau bibitnya itu adalah yang kurang berkualitas itu biasanya kadangkala ada beberapa sebelum kita tanam sudah mengalami pembusukan. Kemudian ciri-ciri dari benih berkualitas ini adalah contoh kata ya, kata yang saya miliki. Ini yang pertama ini dari segi warna ya, warna tengahnya, kemudian bekas ini ya, bekas lepas dari batang ini
ini, tidak rata ya, kalau rata itu biasanya bekas yang dipaksa dengan menggunakan pisau atau benda yang lain. Kemudian kalau mancung itu biasanya katak tersebut adalah katak potesan. Ya, ini nanti hasilnya kurang bagus. Kemudian pada bagian punggung ini biasanya ada bintil-bintil yang, menandakan bahwa katak itu adalah katak yang, hasil turunan maksimal. Kemudian kalau ini adalah, bibit yang dari umbi ya, umbi. Ini yang pertama adalah, umbi itu adalah sudah selesai masa karantina. Kemudian pada bagian, kulit ya, kulit itu ada bekas akar, hampir pada seluruh permukaan umbi. Kemudian yang ketiga itu teksturnya keras ya, keras dan tidak berlubang. Kemudian, alangkah baiknya adalah sudah muncul tunas ya, sudah muncul tunas semacam ini bagus. Kemudian, tidak ada permukaan yang busuk ya, tidak busuk ataupun di permukaan itu berjamur. Kemudian, eee, tahap berikutnya adalah tahap pengolahan ya. Sebelum kita mengolah lahan itu alangkah baiknya adalah kita mengecek pH tanah. pH tanah itu adalah tingkat keasaman tanah atau kebasaan tanah. Karena tanah asam itu, apabila pH-nya itu adalah berada di bawah angka 7 dan tanah, disebut basah itu apabila pH-nya adalah di atas 7. Untuk mengukur, pH tanah itu bisa menggunakan pH meter ya, pH meter itu jual di toko pertanian ada, kemudian di toko-toko online juga ada. Karena, pengecekan pH ini sangat vital ya bagi kita ingin tanam porang agar nanti hasilnya lebih maksimal. Karena tanaman porang itu adalah tanaman yang, sangat baik ya, bisa tumbuh kembang dengan baik, sehat itu, pada pH 6,5 sampai 7 dan pada pH di bawah 6 ya biasanya adalah unsur hara, makro maupun mikro itu susah terserap oleh tanaman. Sehingga bisa saja nanti, pada perjalanan tumbuh kembangnya orang dapat terkena serangan penyakit. Kemudian ini adalah, tabel serapan nutrisi ya, serapan nutrisi. Kalau ya, ini ada unsur nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, zinc, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ini adalah pH 5 ya, kalau pH 5 ini simbolnya adalah merah, yang mana pada pH 5 nitrogen sama sekali susah untuk terserap oleh tanaman. Kemudian pada pH 5,5, 5,5 ini unsur makro fosfor pun sangat sangat susah terserap oleh tanaman. Kemudian kalium ini juga susah terserap tanaman. Pada pH 5,6, 5,7, 5,8 sampai 5,9 ini baru 3 unsur tersebut bisa terserap, itu pun tidak maksimal. Nah, bisa terserap maksimal itu mulai dari, pH 6 ya, pH 6 dan yang paling baik adalah pada pH 6,5. Unsur-unsur mikro yang ada di bawah ini juga terserap karena pada magnesium dan kalsium pH di bawah 6,5 tidak dapat terserap oleh tanaman. Oleh karena itu, pengecekan pH itu sangat vital, sangat penting karena kalau pH-nya rendah nanti, tanaman porang mudah sekali terserang penyakit. Kemudian pada tahap pengolahan ya, setelah kita cek pH, kita adalah gemburkan lahan. Penggemburan lahan itu adalah membalik tanah dengan tujuan agar tanah menjadi lebih gembur. Dan ketika tanah gembur itu perakaran, mudah, masuk ke dalam tanah dan memudahkan akar tanaman menyerap unsur hara. Penggemburan lahan bisa menggunakan cangkul ya, secara manual, traktor ataupun kultivator. Namun penggemburan yang optimal itu biasanya adalah menggunakan traktor ataupun kultivator. Kalau saya sendiri kemarin ketika menanam yaitu menggunakan kultivator karena, selain tanahnya benar-benar gembur, ada, alat
tersendiri yang mudah untuk membuat beddingan, yaitu pada aliran airnya itu cukup kita lewati, kemudian tanah nanti akan menyebar kanan kiri dan membentuk beddingan dengan sendirinya. Kemudian tahap pengolahan yang selanjutnya setelah tanah diolah, setelah tanah digemburkan, yaitu kita diberikan pupuk dasar ya, pupuk dasar. Pemberian pupuk dasar ini dalam setiap 1 ha atau hektar itu biasanya berkisar antara 500 sampai 700 karung. Memang luar biasa. Karena kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, maka pemberian pupuk itu penting agar pertumbuhan porang nanti dapat berjalan dengan maksimal. Pemberian pupuk dasar dapat dilakukan dengan cara ditebar merata. Ya, setelah lahan diratakan ya atau diolah, kemudian pupuk ditebar merata. Setelah tebar merata, baru nanti bajak kembali. Setelah itu baru dibuat beddingan. Itu kalau saya sendiri kemarin juga menggunakan model yang semacam itu. Kemudian ada pula pemberian pupuk dasar itu hanya pada lubang tanam saja, dengan maksud agar meminimalisir dari penggunaan pupuk. Kemudian pupuk dasar itu tadi sudah saya sampaikan dapat dicampur dengan arang sekam, karena arang sekam itu sendiri merupakan media tanam yang baik karena memiliki kandungan ya Si ini cukup tinggi. Kemudian ada unsur karbon juga, kemudian ada Fe ya, K2, magnesium, kalsium dan sebagainya. Ini sangat baik untuk tanaman kita ya, terutama adalah porang. Kemudian setelah tadi pupuk ditebar merata ya, nah disinilah yaitu pembuatan beddingan. Pembuatan beddingan itu bertujuan agar tidak terjadi genangan air, terutama ketika hujan sudah turun sering ya. Itu karena ketika uh, hujan ya, air hujan itu mengandung tingkat keasaman yang cukup tinggi. Ketika dia itu tidak mengalir dengan baik, bisa saja nanti lahan yang tadinya pH adalah 6,5, ketika hujan sudah turun intens itu biasanya pH akan turun. Kemudian ketika pH turun, otomatis patogen jamur baik bakteri maupun jamur itu mudah menyerang. Yang umumnya penyakit pada porang itu adalah busuk pangkal batang, itu dikarenakan jamur. Jamur itu sendiri diakibatkan atau dihasilkan dari pH tanah yang rendah. Namun untuk lahan miring ya, lahan miring itu tidak direkomendasikan dibuat beddingan karena bisa mengakibatkan longsor. Karena kita biasanya memanfaatkan lahan-lahan seadanya karena porang bisa tumbuh dimanapun ya. Maka untuk lahan miring atau di daerah perbukitan itu alangkah baiknya cukup dilubangi, kasih pupuk, kemudian itu dimasukkan tanpa di bedding. Kemudian tadi air hujan itu mengandung ya pH asam sehingga dapat mengakibatkan penurunan dari pH tersebut. Kemudian ketika pH turun, otomatis jamur ataupun bakteri patogen itu mudah mendekat, akhirnya menyerang dari tanaman porang itu sendiri. Selain itu, ketika pH turun, tadi sudah saya sampaikan tabel di atas, maka asupan nutrisi yang ada pada lahan itu tidak terserap maksimal oleh porang, sehingga pertumbuhan porang akan terganggu. Pembuatan beddingan itu sebenarnya suka-suka ya, mau berapapun boleh, karena baik tinggi maupun lebar beddingan itu tergantung dari target yang diharapkan. Untuk target umbi bibitan, ya, kalau umbi bibitan saya sendiri itu menggunakan lahar beddingan itu adalah sekitar 90 cm ya, 90 cm lebarnya. Kemudian jarak tanam hanya sekitar 10 sampai 15 cm. Nah, harapannya adalah nanti pada akhir musim itu kita bongkar, kemudian kita jual umbi bibitan. Kemudian untuk target umbi produksi ya, atau menggunakan katak yang untuk menggunakan akan di 2 musim, kan itu alangkah baiknya menggunakan beddingan yaitu lebar 90 cm,
jarak tanamnya juga yaitu 30 kali 30 cm. Ini adalah untuk lahan yang berada di tanpa naungan. Namun apabila lahan itu berada di bawah naungan, alangkah baiknya jarak tanamnya diperlebar lagi, bisa 30 kali 40 cm ataupun 40 kali 40 cm ataupun lebih lebar lagi nggak apa-apa. Yaitu suka-suka, ya, suka-suka dari masing-masing. Tidak ada patokan khusus atau rumus yang benar-benar baku, tidak ada. Karena lebar bedengan itu nanti juga akan menentukan dari jumlah tanaman pada lahan tersebut. Hanya beredar di media sosial bahwa luas 1 hektar itu bisa ditanami porang sebanyak 40.000 pohon, ya. Katanya itu bisa ditanami 40.000 pohon. Namun jika satu bedeng itu diisi 3 baris, yaitu tadi lebar bedengnya adalah 90 cm, maka 1 hektar itu tidak hanya 40.000, tetapi bisa lebih dari 60.000 tanaman. Dengan perhitungan tadi jaraknya adalah 30 cm, kemudian lebar bedengannya adalah 90 cm, kemudian untuk lebar aliran air, ya, jalan airnya adalah 60 cm. Adapun hitungannya adalah semacam ini. Analisa isi tanaman per bedengan. 1 hektar itu kalau kita hitung persegi itu adalah panjangnya 100 meter dan lebarnya juga 100 meter. Sama saja adalah 10.000 cm kali 10.000 cm. Jika lebar bedengan itu adalah 90 cm dan lebar aliran air adalah 60 cm, maka antara lebar bedengan dan lebar saluran air itu adalah 150 cm. Ketika lebar lebar lahan itu adalah 10.000 cm, ya, kemudian tadi untuk satu bedeng dan satu aliran air itu adalah 150 cm, maka dalam 1 hektar itu nanti ada sekitar 66,6, ya, atau 66 setengah lah, ada 66 setengah bedengan, ya. Kemudian jika panjangnya tadi lahan adalah 10.000 cm dan jarak tanamnya adalah 30 cm, maka 10.000 cm ini dibagi 30 cm. Kemudian dari tiap-tiap bedeng tadi itu isinya adalah 3 baris, maka dalam satu bedeng itu bisa ditanami 1.000 tanaman porang. Kemudian dalam tiap bedengan tadi berisi 1.000 tanaman porang kali 66,6 bedengan, maka kurang lebih total tanaman kita yang ada dalam 1 hektar itu adalah 66.600 tanaman porang. Nah, ini berbeda dengan yang beredar di media sosial, karena kalau kita tanamnya intensif, tanamnya dengan jarak yang teratur, kalau kita atur sedemikian rupa, malah bisa lebih dari 40.000. Ini adalah contoh bedengan ini yang kita gunakan. Ini kalau yang gambar ini kita ambil di internet, memang kita tidak pakai satu bedeng satu baris, tidak. Kemudian yang satu bedeng 3 baris ini yang kita lakukan, ini berada di bawah naungan. Ini adalah lahan pembibitan. Dulu asupannya adalah dari bibit kakak kurang lebih itu 350 biji per kilogramnya. Sekarang sudah mulai tumbuh tunas ketiga. Ini pertumbuhannya cukup bagus. Ini penampakannya semacam ini. Ini yang satu bedeng isi satu baris semacam ini. Agak berbeda karena kita akan memaksimalkan lahan. Kemudian tahap penanaman, ya, setelah tadi lahan diolah, pemberian pupuk dan sebagainya, maka langkah selanjutnya adalah proses penanaman. Untuk proses penanaman ini sendiri antara, ya, satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda-beda. Contoh misalnya awal tanam kami, ya, di sini ini karena MDPL-nya adalah sekitar 360 atau 370, ya, sekitar 370 MDPL, maka hujannya itu lebih awal, ya, maka kita tanam kemarin mulai sekitar tanggal 6 Oktober, ya, 6 Oktober.
Kemudian, apabila lahan tadi sudah diolah, kemudian pupuk sudah ditabur merata, maka, penanaman bibit-biji katak ataupun umbi ini cukup diponjol ya pada, batang kayu yang ditanamkan di batu lancip, kemudian untuk, apa, menancapkan di lahan, nah, agar terbuka lahannya atau dibuat, bolongan lah, yaitu kisaran kedalamannya hanya sekitar 5 sentimeter. Tidak boleh terlalu dalam dan tidak boleh terlalu cepek ya. Kalau terlalu dangkal atau cepek itu nanti akan menyembul keluar dan tunasnya agak lama tumbuhnya. Terutama adalah di awal-awal musim hujan karena biasanya intensitas sinar matahari masih cukup tinggi. Kemudian apabila kita menanam dengan umbi size-nya cukup besar ya, maka lahan itu dapat kita lubangi, kemudian umbinya itu ditaruh agak miring 45 derajat, yaitu dengan tujuan agar ketika umbi tersebut belum tumbuh tunas, belum tumbuh akar, dan hujannya sudah sering, itu genangan air yang ada di cekungan ya umbi itu tidak ada. Akhirnya umbi bebas dari rawan busuk. Nah, ini adalah proses penanaman katak ya. Tanam katak nah semacam ini, cukup ini bekas-bekas lubang dari ponjol, kemudian cukup tanam cemplung satu, ditutup tanah, masukkan lagi satu, tutup tanah kembali. Kemudian yang ini adalah proses penanaman umbi ya. Umbi ini kisaran 1 sampai 2 on, yaitu dimiringkan semacam ini, kemudian kita tutup menggunakan tanah karena tanah tersebut sudah dicampur dengan pupuk kandang. Demikian pemaparan saya pada malam hari ini, semoga bermanfaat ya. Untuk konten selanjutnya insya Allah kita nanti akan membahas apa yang lainnya ya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 12:07 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.